sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat memiliki 6 kecamatan, terbagi menjadi 29 kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur. Sebagai bagian dari Kecamatan Pontianak Timur, Kelurahan Tanjung Hulu memiliki luas wilayah 241,83 hektar dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, sebelah selatan dengan Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, sebelah barat dengan Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, dan sebelah timur dengan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan dan pembangunan Kota Pontianak dalam mewujudkan visi dan misinya, pemerintah Kelurahan Tanjung Hulu berupaya menjadikan Kelurahan Tanjung Hulu berkilau, bersih, energik, responsif, kreatif, inovatif, laju, aktual, dan unggul. Dengan didukung sarana-prasarana yang cukup memadai, telah tersedianya sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, pemerintah Kelurahan Tanjung Hulu berkomitmen memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan ceria, cekatan, eksplisit, responsif, inovatif, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Agusprianti, SSTP, Lurah Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur. Kelurahan Tanjung Hulu merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Pontianak Timur yang berada di Jalan Kopra Harun dan merupakan pusat pemerintahan di daerah Kecamatan Pontianak Timur. Untuk jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Hulu tahun 2019 berjumlah 20.252 jiwa dan tahun 2020 berjumlah 20.385 jiwa. Dari segi kelembagaan, pemerintahan Kelurahan Tanjung Hulu memiliki 8 orang aparatur, terdiri dari 1 orang lurah, 1 orang sekretaris, 2 orang kepala seksi, 3 orang staf, dan 1 orang penyuluh keluarga berencana. Dalam pelaksanaan tugasnya, para aparatur kelurahan juga dibantu oleh 3 orang tenaga non-ASN. Untuk lembaga kemasyarakatan yang berada di Kelurahan Tanjung Hulu, terdiri dari 18 RW dan 89 RT, juga LPM, PKK, Karang Taruna, sejumlah majelis taklim, dan juga terdapat beberapa lembaga pemadam kebakaran swasta. Di sektor pendidikan, Kelurahan Tanjung Hulu didukung dengan sejumlah lembaga pendidikan, meliputi 3 SMP, 5 SD, 4 TK, dan 4 PAUD. Sedangkan di sektor kesehatan, ada 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu, 2 balai pengobatan atau poliklinik, 10 posyandu balita, 1 posyandu lansia, dan 5 unit rumah bersalin yang didukung oleh tenaga medis. Kelurahan Tanjung Hulu memiliki kawasan unggulan yaitu di RW 11
RW 11 meliputi kawasan lingkungan bersih dan sehat, di mana warga di sana sudah dibina dalam bentuk kelompok dasar wisma dari segi UMKM-nya, toga, dan pemanfaatan lahan pekarangan. Disinilah muncul kemandirian pangan yang dimiliki oleh seluruh warga untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Di RW 09 yaitu pembinaan perilaku ber-PHBS. Kegiatan yang lain yaitu kegiatan Mona Lisa. Mona Lisa yaitu monitoring, evaluasi, dan edukasi kepada PKL dan juga warga yang taat terhadap standar COVID-19 di luar rumah. Selain itu ada juga komposter tabung, di mana media tanam yang menggunakan tabung air, disitulah dipakai untuk media tanam tumbuhan sayur ataupun toga. Terus kawasan selanjutnya Tanjak Melayu yang terdapat di RW 18, dan juga inovasi dari ibu-ibu dalam rangka penghematan penggunaan plastik ramah lingkungan. Ibu-ibu di sana menggunakan dalam berbelanja menggunakan keranjang. Kita sebut dengan mata keranjang. Inovasi yang terakhir yaitu bobal tahu. Inovasi ini merupakan inovasi yang bekerjasama dengan Puskesmas Tanjung Hulu, yaitu gerakan makan telur ibu hamil dan anak-anak. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan gizi di wilayah Kelurahan Tanjung Hulu. Dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Pontianak Timur mempunyai konsep bahwa bangun organisasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan itu mengacu kepada struktur piramid. Artinya penguatan komponen di tingkat basis itu harus lebih diutamakan, lebih perlu ada penguatan. Selanjutnya, dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat itu adalah mustahil kita bisa melakukan pembinaan secara menyeluruh ke seluruh kawasan. Maka kita perlu mengambil kawasan-kawasan tertentu untuk dijadikan percontohan, dilakukan pembinaan secara terpadu di sana. Kemudian yang unggul kita jadikan sebagai pembina untuk kawasan-kawasan yang lainnya, atau kita namakan itu dengan pola mentoring. Ya. Di Tanjung Hulu itu ada keunggulan usaha mikro kecil, ya, berupa kerajinan berskala dasawisma, berskala RT, RW, sebagainya, gitu kan. Kemudian ada usaha-usaha mikro kecil ini yang mampu menyerap dan memberdayakan tenaga kerja di kawasannya. Umpamanya dalam usaha catering di villa elektrik, itu contohnya, gitu kan. Di sana usaha catering ini bisa menyerap tenaga kerja yang cukup memadai, ya, terutama untuk warga tetangga dari usaha catering itu. Kemudian kerajinan kuliner juga demikian, gitu kan. Kita berharap hal-hal yang unggul di satu kawasan ini bisa menjadi model, bisa menjadi contoh untuk pembinaan di wilayah lain, di kelurahan lain, gitu kan. Sehingga kemajuan dari pemberdayaan masyarakat ini bisa berkesinambungan dan membuahkan hasil yang maksimal. Dukungan pemerintah dalam pemberdayaan dan pembinaan kewilayahan di Kelurahan Tanjung Hulu juga sangat baik. Di tahun 2020 ada program Kotaku
dan BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kegiatan gotong royong juga demikian rutin dilaksanakan secara bergiliran tempatnya, namun fokus pada kawasan-kawasan percontohan yang ada di Kelurahan Tanjung Hulu. Padahal dalam 1 bulan itu tetap 1 kali. Jadi terkecuali kalau memang pada saat ada momen-momen tertentu, misalnya kalau menjelang 17 Agustus. Untuk menumbuhkan inovasi dan penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 10 program pokok PKK guna membangun masyarakat yang sejahtera, tim penggerak PKK Kelurahan Tanjung Hulu menerima pembinaan dari tim penggerak PKK Kecamatan Pontianak Timur dan Kota Pontianak. Dalam hal tanggap dan siaga bencana, Kelurahan Tanjung Hulu memiliki 3 damkar, yaitu Bintang Timur di Perum 3, Mitra Perum 3, dan Pemadam Kebakaran Pancasila Abadi 86 yang ada di Gang 86. Untuk konflik SARA, kasus-kasus perkelahian, pencurian, perjudian, pembunuhan, prostitusi, dan lain-lain jarang ditemukan di Kelurahan Tanjung Hulu. Situasi Kamtibmas di Kelurahan Tanjung Hulu sampai dengan saat ini untuk keseluruhan terpantau masih aman. Cuma ada beberapa kejadian di Kelurahan Tanjung Hulu yang bersifat itu adalah pencurian biasa, yang di mana banyaknya kelalaian dari warga sendiri seperti menyimpan HP di kocek motor saat parkir, dan lalai juga dalam parkir motor sering meninggalkan kuncinya di motor tersebut sehingga menimbulkan niat seseorang untuk mengambil motor tersebut. Tugas pokoknya Babinsa ini ialah untuk pembinaan secara demo-komsosnya untuk kehidupan bermasyarakat, pembinaan terhadap masyarakat, contohnya bela negara, seperti pembinaan kita pada pemadam, kepada pos-pos kamling supaya diaktifkan lagi untuk